Ah, teriak apa kau? Kau hanya kehilangan sepasang matamu? Harus kau tahu, aku, Lin Wan Er, sudah kehilangan reputasi baikku selama 3 tahun. Reputasi. Lebih penting daripada mata suamimu sendiri? Bagaimana matamu bisa dibandingkan dengan reputasi putri sulung keluarga Lin? Kalau bukan karena kau rela mendonorkan korneamu dulu, mana mungkin kami biarkan kau masuk ke keluarga Lin? Selama ini, kalian hanya memanfaatkanku. Kalian sama sekali tidak tulus menerimaku di keluarga Lin. Menurutmu, apa yang keluarga Lin harapkan darimu? Apa karena kau miskin? Apa karena kau bodoh? Atau karena kau bau rubah? Hah? Keluarga Lin sungguh tidak tahu berterima kasih. Apa kalian tidak takut jadi bahan tertawaan di Jiangzhou? Bahan tertawaan? Kau tahu, apa hal pertama yang dilakukan orang buta saat bisa melihat kembali? Apa? Jusebia senyum. Bashan. Tentu saja membuang tongkat yang menemaninya selama ini. Karena kau sudah jadi tongkatku, kau harus sadar diri kalau akan dibuang. Pengawal, lempar dia ke jalanan, biarkan dia mati di sana. Baik. Tunggu. Aku yang salah karena sudah buta. Sepasang mata ini. Tidak rugi aku kehilangannya. Aku bisa pergi sendiri. Hah, tak kusangka si buta ini punya harga diri juga. Kuharap kau jangan kembali mengemis padaku saat hampir mati kelaparan di jalanan. Satu hal lagi. Liontin Giok peninggalan ibuku. Kembalikan padaku. Cuma batu rongsokan. Sudah lama hilang entah kemana. Dasar buta. Buat apa kau minta Liontin Giok? Mending ku beri kau sedikit uang. Buat beli makan. Kembalikan. $10,000 Aisalah Hikas cukup untuk membeli tenu Liontin Giokmu. Sudah lebih dari cukup. Kembalikan padaku. Merasa kurang? $100,000 AS. Wah. Dengar Yeshuan, jangan menolak tawaran halusku dan memaksaku bertindak kasar. Cuma demi batu jelek itu, kau berani melawanku? Sampah. Tetaplah sampah. Batu pecah begitu saja dianggap harta karun. Cari saja sendiri. Kalau ketemu, itu milikmu. Aduh, kenapa ada orang di bawah sini? Astaga, bukankah ini menantu berharga keluarga Lin? Sedang apa di tanah? Akhirnya, aku menemukanmu. Bagiku, kamulah hal yang paling berharga. Para orang jahat yang tak tahu terima kasih itu, sama sekali tak pantas memilikimu. Kami memang tak butuh barang itu. Ambil batu jelekmu itu dan cepat pergi dari sini. Hei, kenapa bicaramu begitu? Dia kan orang buta. Mengepel lantai dan cuci kaos kaki saja tidak bisa kalau kau menyuruhnya pergi. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Wah, Tuan Muda Zhang memang berhati lembut. Kalau bukan karena menantu buta yang menumpang di keluarga Lin selama 3 tahun ini, Anda pasti sudah lama menjadi menantu idaman keluarga Lin. Aku, Zhang Zichen, memang begini orangnya. Padahal aku sendiri sedang susah. Tapi aku paling tidak tega melihat penderitaan orang lain. Yeshuan, ikutlah denganku. Aku pasti akan mengurusmu dengan sangat baik. Hei, Zhang Zichen. Aku sudah tak punya apa-apa. Rencana licik apa lagi yang kau susun? Yeshuan, aku ini kasihan padamu. Bagaimanapun, kau sudah merawat Wan Er selama 3 tahun. Biarpun tak ada prestasi, tapi kau sudah bekerja keras. Aduh, Tuan Muda Zhang, dia cuman si buta yang tak berguna. Biarkan saja dia pergi. Untuk apa buang-buang waktu bicara dengannya? Lin Wan Er, 3 tahun lalu, kedua matamu buta. Akulah yang mendonorkan kornea agar kau bisa melihat lagi. Tapi kini, kau malah menghinaku di depan umum. Apa kau masih punya hati nurani? Bukannya cuma sepasang kornea mata. Memangnya seberapa mahal harganya? Biaya keluarga Lin menghidupimu selama 3 tahun sudah cukup membayarnya, kan? Wah, tidak cukup. Harus ada kompensasi. Yeshuan, pegang ini. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Sudah 3 tahun, pembawa sial ini akhirnya pergi juga. Keluarga Lin tidak bermoral. Air susu dibalas air cuba. Kalian pasti akan kena azab. Kalau tidak pergi, kupatahkan kakimu. Hutang keluarga Lin padaku. Suatu hari nanti, akan kurebut kembali dengan tanganku sendiri. Benar, rebut kembali. Biar ku bantu.
mengambil semuanya kembali. Tuan Muda Zhang, kau memang punya hati. Aku beri satu nasihat, jangan bergaul dengan orang keluarga Lin. Mengerti? Aku tahu. Ayo jalan. Ye Xuan, aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Tuan Muda Zhang, kau mau membawaku kemana? Mengantarmu ke jalan kematian. Elv. Jangan salahkan aku. Salahkan saja dirimu yang terlalu naif. Sudah mati. Kalau dia tidak mati dan bicara sembarangan, bukankah reputasi keluarga Zhang dan Lin akan hancur? Tuan Muda Zhang sungguh cerdik. Status janda mati jauh lebih enak didengar daripada janda cerai. Tapi, kenapa? Apa kau masih punya perasaan pada sampah ini? Tenang saja. Setelah keluarga Zhang dan Lin bersatu, keluarga Lin pasti naik tingkat menjadi keluarga terpandang. Hahaha. Di mana ini? Apa ini alam baka? Tak disangka. Semasa hidup aku buta. Setelah mati jadi hantu pun, aku tetap buta. Aku memang sampah. Dicelakai orang sampai mati. Sudah 300 tahun, aku, Raja Iblis Tianshan, akhirnya menantikan hari ini. Siapa? Siapa kau? Kill them all. Aku bisa melihat. Di mana ini? Itu Anda. Anda yang menyelamatkan saya. Apa Anda dewa? Ada dewa iblis dulu baru ada langit. Namun Tianshan ada sebelum dewa iblis. Bersujudlah 3 kali di hadapan iblis. Jangan jadi dewa duniawi. Bokah, biar ku bimbing kau menjadi iblis. Aku didorong jatuh, dipukul telak. Jika Buddha tak menerimaku, aku akan menjadi iblis. Jika Buddha tak menerimaku, aku akan menjadi iblis. Seumur hidup aku berbuat baik. Mengorbankan kedua mataku demi menyelamatkan orang. Tapi akhirnya malah mati mengenaskan. Aku bersedia menerima warisan guru. Hahaha, warisanku dari Tianshan takkan putus. Kitab Tianshan mencakup segalanya. Ilmu divinasi Xiantian, Qiankun Bagua, astrologi, feng shui, kultivasi ganda yin yang, jalan Kaisar Zhenwu. Kau harus memahaminya dengan hati. Satu sujud pada iblis. Lupakan cinta duniawi. Jadi iblis atau dewa, tergantung satu niat. Aku, jangan. Dunia manusia begitu dirindukan. Yah, jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku tak sengaja menabrakmu. Kau sendiri yang tiba-tiba lari keluar. Kalau ada dendam, balaslah pada orangnya. Jangan cari aku. Semoga kau tenang di sana. Semoga kau tenang. Kau pikir aku hantu? Pergi. Jangan mendekat. Aku. Dewi Kuan Im lindungi aku. Buddha lindungi aku. 3 alam lindungi aku. Jalan suci lindungi aku. Amitabha. Amin. Aku tidak mati. Kalau tak percaya, lihatlah. Aku punya bayangan. Lagi pula, di siang bolong begini. Mana ada hantu yang berani keluar berjemur? Kau tadi jelas-jelas terpental begitu jauh. Kenapa tulang-tulangmu baik-baik saja? Padahal kau tadi jelas-jelas. Oh itu, aku sedang berlatih kultivasi. Di saat genting, kalau tak percaya, coba pegang. Nona, dari mana kau dapat liontin giok ini? Hei, jangan mendekat. Syukurlah kau tidak apa-apa. Ini ada uang 100.000. Pergilah ke rumah sakit untuk periksa. Tabib menyelamatkan nyawa. Buddha menolong yang berjodoh. Karena kau tak mau kuperiksa, berarti kita tak berjodoh. Kelak, jika terjadi sesuatu padamu, jangan salahkan aku. Aku dari keluarga Yun di Jiangzhou yang terpandang. Mana mungkin kena musibah. Kulihat penampilanmu cukup menyedihkan. Ini kartu namaku. Jika ada masalah dari hasil pemeriksaan, kau bisa datang ke grup Yun mencariku. Presiden Direktur Grup Yun, Yun Shengnan. Menarik. Keluarga Lin. Keluarga Zhang. Tunggu saja pembalasanku. Anda diselimuti awan gelap.
Nasib tahun ini buruk. Pantas saja, sial bukan main. Nyonya besar, Nyonya besar. Mau memberontak ya? Mau istirahat sebentar saja susah. Kenapa teriak-teriak? Nyonya besar, tidak ada yang berteriak. Mungkin Anda bermimpi? Pasti, gara-gara kesal dengan menantu itu. Istirahatlah lagi. Nyonya besar, Nyonya besar. Siapa? IK Desire. Jangan main gila. Keluar kau. Cepat keluar. Apa mungkin aku terlalu lelah sampai berhalusinasi? Kenapa suaranya terdengar mirip dengan menantu benalu itu? Siapa di sana? Menantu, bukankah kau sudah mati? Nyonya tua saja belum mati. Mana rela aku membiarkanmu mati? Aku salah. Ampuni aku, tolong ampuni aku. Sebenarnya aku cukup menyukaimu sebagai menantuku. Semua ini ulah Zhang Zichen. Aku tidak tahu apa-apa. Sungguh, aku tidak tahu. Kau adalah penguasa keluarga Lin. Dan kau bilang tidak tahu? Aku tidak percaya. Xuan, aku tahu kau masih menaruh dendam. Tapi keluarga Zhang sangat berkuasa. Mereka menginginkan Wan Er yang sudah bisa melihat lagi. Aku tidak punya pilihan. Pergilah. Aku berjanji tidak akan membiarkan Wan Er menikah dengan Zhang Zichen. Aku akan membiarkannya menjaga kesuciannya demi dirimu. Aku tidak percaya. Kurasa lebih baik aku membawamu mati bersamaku. Baru dengan begitu hatiku bisa tenang. Arg. Wan Er, cepat masuk. Menantu itu datang untuk balas dendam. Lihatlah. Wan Er, menantu itu datang balas dendam. Mana orangnya? Tadi jelas-jelas dia ada di sini. Nyonya besar, Anda pasti bermimpi kan? Tidak. Tadi aku benar-benar melihatnya. Aku juga melihatnya. Wan Er. Nyonya besar, apa yang kalian takutkan? Aku kembali. Ye Xuan, pergilah. Ini bukan tempat bagimu. Memangnya, aku harus kemana? Aku adalah menantu keluarga Lin. Keluarga Lin adalah rumahku. Ye Xuan, aku tahu kau merasa diperlakukan tidak adil. Aku tahu kau mencintaiku. Tapi coba kau pikirkan. Bukankah mencintai seseorang berarti ingin melihatnya bahagia? Selama 3 tahun bersamamu, aku tidak pernah bahagia sama sekali. Jika kamu benar-benar mencintaiku, tinggalkanlah aku, oke? Rasanya mau muntah. Kenapa aku tidak sadar sebelumnya kalau Lin Wan Er adalah wanita semacam ini? Tapi, aku sudah memberikan mataku padamu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Ye Xuan, lihatlah dirimu. Kamu hanya kehilangan matamu dan tidak bisa melihat saja. Tapi, jika aku tidak bahagia seumur hidupku, apa kamu tega? Aku tidak tega. Ikutlah denganku. Aku akan batalkan pertunangan untukmu. Aku beri kamu kebebasan. Arg. Kakiku patah. Kakiku patah. Patah ya patah saja. Saat aku ditabrak mobil, entah berapa banyak tulang di tubuhku yang patah. Kalian tidak ingin merasakannya juga? Apa yang mau kau lakukan? Apa yang kalian takutkan? Saat kalian menjebakku, aku tidak merasa kalian takut. Ye Xuan, sebenarnya kamu ini manusia atau hantu? Maaf ya, sudah mengecewakan kalian. Nasibku sangat baik. Tidak mati ditabrak mobil. Tidak mati ditabrak mobil. Dasar buta. Kamu beruntung masih hidup. Kenapa tidak segera sembunyi? Sekarang kamu kembali untuk cari mati? Aduh, apa hebatnya si buta ini. Menakutkan sekali. Sekalipun mati, kau tetaplah mayat yang buta. Sehari menjadi suami istri, abadi kasih sayangnya. Lin Wan Er, bagaimanapun, kita sudah menjadi suami istri selama 3 tahun. Sebegitu inginnya, kamu melihatku mati. Dulu saat keluarga Ye jatuh miskin, keluarga Linku yang menampungmu, apa kau benar-benar berpikir kau pantas bersanding dengan Wan Er? Asal kau tahu, kami hanya menganggapmu sebagai anjing yang kami pelihara selama 3 tahun. Lancang sekali. Deng Feng. Maju. Kau tidak buta. Turun. Dulu aku memang buta. Hingga mempercayai keluarga Lin yang bagaikan ular berbisa ini. Hebat ya, menantu benalu. Kau berani memberontak dan memukulku? Aku akan. Apa aku perlu pilih tanggal baik untuk memukulmu? Hah? Kau mau bilang apa? Aku memukulmu karena kau tua tak tahu diri. Aku, Aku memukulmu karena hatimu sejahat iblis. Kurang ajar, menantu sampah. Akan kubuat kau mati tanpa kuburan di Jiangcheng.
Pengawal. Seret menantu benalu ini dan lempar ke sungai untuk umpan ikan. Ilmu hitam apa yang kau gunakan? Jangan pikir kau bisa berbuat semaunya hanya karena bisa sedikit ilmu hitam. Asal kau tahu, kau takkan mampu melawan keluarga besar di Jiangcheng. Benar, Yeshuan. Aku bisa memberimu wanjuta. Meski kita tak lagi suami istri, aku bisa mempekerjakanmu sebagai sopir atau pengawal. Pengawal? Omong kosong. Jangan takut. Ini baru bunganya saja. Hutang. OVCASE. Kita hitung pelan-pelan. Akhirnya dia pergi. Aku takut setengah mati. Segera telepon Tuan Muda Zhang, minta keluarga Zhang bertindak. Halo, Tuan Muda Zhang. Si buta itu kembali lagi. Padahal aku sendiri yang mengirimnya menuju kematian. Benar. Tapi, entah kenapa dia belum mati. Sepertinya dia menguasai jurus aneh. Kemampuannya sangat hebat. Aku sampai dalam FIFA menit. Tuan Muda Zhang datang secepat ini. Hanya Tuan Muda Zhang yang boleh menerbangkan helikopter di langit Jiangzhou. Nyonya besar. Di mana menantu sampah itu? Sampah itu baru saja pergi, tapi dia tidak buta lagi. Buta atau tidak, itu tidak penting. Jika aku bisa membunuhnya sekali, aku bisa membunuhnya 2 kali. Tapi Tuan Muda Zhang, katanya dia menguasai bela diri kuno. Seni bela diri kuno memang hebat. Tapi baru berapa hari dia berlatih. Lagi pula, besok aku akan pergi ke kediaman keluarga Yun bersama Tuan Muda Wei untuk mengobati Tuan Besar Yun. Keluarga Yun adalah keluarga nomor 1. Benar, jika mendapat dukungan keluarga Yun. Sehebat apapun si buta itu, dia takkan bisa lari dari genggaman kita. Yun Sengnan dari keluarga Yun, tak kusangka akan berurusan dengannya secepat ini. Kabarnya nona besar keluarga Yun itu sangat angkuh. Barang langka di dunia ini pun tak pernah ia pandang sebelah mata. Apa niat kita cari muka kali ini malah akan jadi bumerang. Jaga mulutmu yang sial itu. Kali ini, keluarga Yun mencari tabib hebat dan obat manjur untuk Tuan Besar Yun. Jika aku bisa menyembuhkan penyakit kronis Tuan Besar Yun, aku berpeluang menikahi Nona Yun dan menjadi menantu yang masuk ke keluarga Yun. Dengan status Tuan Muda Wei, apa tidak malu jadi menantu yang menumpang di rumah istri? Kau tahu apa? Keluarga Yun di Jiangzhou sangat berkuasa, bahkan gubernur pun segan pada mereka. Jika aku bisa memanjat dahan tinggi keluarga Yun kelak di Jiangzhou, jika aku Wei Wushuang bilang 1, apa ada yang berani bilang 2? Ku dengar semua dokter ternama di Jiangzhou sudah menyerah menangani penyakit Tuan Besar Yun. Hanya dengan kita berdua. Apa bisa berhasil? Percaya dirilah, pasti bisa. Orang-orang tua itu hanya tahu metode pengobatan tradisional? Mana bisa? Cara kuno itu dibandingkan dengan ilmu kedokteran barat milikku. Nona Besar Yun, tiba. Kalian berdua yang ingin menemuiku? Ku dengar kepala keluarga Yun sakit keras, dan Nona Yun sedang mencari dokter hebat. Kebetulan, saya, Wei, sudah belajar kedokteran di Amerika selama 10 tahun, dan cukup punya nama di dunia medis. Bolehkah Nona memberiku kesempatan? Biarkan orang rendahan ini menunjukkan bakti kepada Tuan Besar Yun. Dia baru kembali dari Amerika. Bagaimana denganmu? Dasar tampang pengkhianat. Jangan-jangan kamu baru kembali dari Jepang? Mata Nona Yun sungguh tajam. Lingzi api ini memang dibawa dari Jepang. Tuan Besar dulu bergabung dengan pasukan anti-Jepang dan membunuh banyak musuh. Seumur hidupnya, ia menganggap orang Jepang sebagai musuh. Sekarang, kamu membawa barang rongsokan dari Jepang ini. Apa kamu sengaja ingin membuat beliau jijik setengah mati? Ini, sudah kubilang dari awal. Tuan Besar Yun punya harga diri bangsa yang tinggi. Beliau pasti tidak sudi menerima barang dari Jepang. Tuan Muda Wei, apa yang kau lakukan ini? Kau membuat Nona Besar marah. Cepat berlutut dan minta maaf. Saya kurang pertimbangan. Mohon Nona Besar jangan murka. Kau bahkan tidak pantas membuatku marah. Barang rongsokan apa lagi yang kau bawa itu? Nona Yun salah paham. Ini bukan barang rongsokan. Ini adalah ginseng gunung berumur 100 tahun. Cukup. Aku tidak tertarik dengan barang rongsokanmu. Aku justru ingin melihat sehebat apa kemampuan medismu. Saya bersedia melayani. Ini sebuah kehormatan besar. Zie Tao. Saya khawatir hidup Tuan Besar Yun tidak akan lama lagi. Yeshuan, ternyata kau. Bukankah ini menantu buta dari keluarga Lin? Kalau mau cari mati, lihat-lihat tempatnya dong. Apa pantas kalian berbuat onar di sini? Orang rendahan seperti kalian bisa ada di sini. Kenapa aku tidak boleh? Kau mau membandingkan dirimu denganku? Ngaca dulu.
Sadar diri siapa kau sebenarnya. Namamu Yeshuan. Kan, waktu itu, aku yang melukaimu. Kalau kau mau uang, aku bisa berikan. Tapi jika kau diam-diam mengharapkan sesuatu yang tak pantas, kau takkan dapat apapun. Aku paling benci orang yang serakah. Kudengar Tuan Besar Yun sakit parah dan tak ada dokter di Jiangzhou yang bisa mengobatinya. Nona Yun sudah berjanji, siapapun yang bisa menyembuhkan penyakit Tuan Besar Yun akan diangkat menjadi menantu idaman keluarga Yun. Yeshuan, jangan-jangan kau mau jadi menantu menumpang di keluarga Yun? Memangnya kau pantas? Nona Yun adalah wanita tercantik di Jiangzhou. Toh kemanapun aku pergi, aku jadi menantu menumpang. Kenapa tak pilih keluarga Yun saja? Yeshuan, kesabaranku ada batasnya. Sebelum aku murka, pergi dari sini. Sudah lama aku dengar Nona Yun sangat adil dan bisa membedakan mana yang benar dan salah. Tapi setelah bertemu hari ini, aku benar-benar kecewa. Jelaskan maksud ucapanmu itu. Dikelilingi orang licik, matamu buta akan kebenaran, semuanya terpampang jelas di depan mata. Masih perlu dijelaskan lagi? Tuan Muda Wei, sampah ini menghina kita, menyebut kita orang licik dan penipu. Aku juga dengar, tak perlu kau ingatkan. Yeshuan, mereka datang kemari untuk mengobati Tuan Besar. Kau membuat keributan di sini. Apa kau cari mati? Benar, aku belajar kedokteran di barat selama 10 tahun, kemampuan medisku sudah mencapai puncaknya. Di Jiangzhou, selain aku, tak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kronis Tuan Besar Yun, seorang dokter barat gadungan. Kalau kau yang mengobati, lebih baik siapkan peti mati untuk Tuan Besar Yun dari sekarang. Lancang. N. Tak ada yang berani menyumpahi Tuan Besar keluarga Yun. Bocah, kau pikir aku tak berani menghabisimu? Jangan terburu-buru, Nona Yun. Menyumpahi atau menyelamatkan. Tunggu, sampai aku membongkar kedok dua orang bodoh ini. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Si Marga Ye, kau berani menghinaku. Memang, aku menghinamu. Dasar anjing penjilat asing. Penjilat sejati. Bukannya malu, malah bangga. Apa kau pernah lihat seperti apa Amerika itu? Kampungan yang tak tahu dunia luar sepertimu, berani menggonggong di sini. Kau hanya menantu benalu yang buta selama 3 tahun. Mana mungkin pernah melihat bulan bulat dan menghirup udara segar Amerika? Pengawal. Jika mereka bisa menyembuhkan penyakit, beri hadiah. Jika tidak bisa, pukul dan usir mereka semua. Mereka adalah, lebih baik kita lihat apa yang mereka bawa. Astaga, jamur lingzi apiku. Kenapa berubah menjadi air begini? Ginseng gunung warisan 3 generasi keluarga Weiku. Kenapa jadi begini? Berani sekali menipu di hadapanku. Mampus. Nona Yun, mohon redakan amarahmu. Ini pasti ulah dia. Anda jangan sampai tertipu olehnya. Harusnya, aku yang berkata begitu. Ilmu medismu dangkal. Tak ada gunanya kau berpraktek, dideportasi dari Amerika, tapi berlaga hebat di Jiangzhou. Kuliah di luar negeri 10 tahun, tak belajar hal baik, malah membawa pulang banyak hal kotor. Kalau aku tak salah tebak, di sakumu itu pasti bubuk halusinasi. Bubuk halusinasi? Benar, bubuk halusinasi. Sekali hirup saja akan menimbulkan halusinasi, pasti agar Nona Yun mengira 2 sampah ini sebagai ginseng dan lingzi, itu semua berkat bubuk halusinasi di saku Tuan Muda Wei. Si Margaye, kau kalau membual tidak pakai mikir ya? Jika kau tak bersalah, beranikah kau mengeluarkan isi sakumu untuk diperiksa? Baiklah. Si Margaye, kalau tidak ada, habis kau. Ini bukan milikku. Sudah di ujung tanduk pun masih saja keras kepala. Wei Wushuang, apa yang kau lakukan? Nona, aku juga tidak tahu apa yang sedang kulakukan. Hei, Tuan Muda Wei, ini Nona Yun. Meski kau sedang birahi, jangan lakukan ini di sini. Ini, tidak boleh. Aku juga tidak ingin begini. Tapi tubuhku bergerak sendiri. Kalau menurutku, jika kau tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan pernah kapok. Wei, jika kau tidak bisa memberikan alasan agar aku mengampuni nyawamu atas kejadian hari ini, besok kepalamu akan terpisah dari badanmu. Nona, ampun. Aku tidak tahu kenapa tadi tubuhku tidak terkendali. Aku memang brengsek. Ya Tuhan, cukup. Demi hubungan baik antara kepala keluarga Wei dan keluarga Yun, aku mengampunimu hari ini. Sekarang, cepat pergi dari sini. Tunggu, karena Tuan Muda Wei datang untuk mengobati Tuan Besar Yun, pasti dia punya keahlian khusus. Nona Yun, coba dengarkan ini. Katakan,
Bagaimana rencanamu mengobati Tuan Besar? Tuan Besar Yun, tubuhnya dingin dan lemah. Nafsu makannya berkurang. Aku pernah membaca gejala ini di buku teori penyakit umum kedokteran barat. Tunggu, biar kulihat. Wei, apa kau cari mati? Salah ambil, salah ambil. Aku akan memakannya sekarang. Pergi. Jangan bergerak. Hahaha. Kenapa kau belum pergi juga? Aku datang untuk menjadi menantu di keluarga Yun. Kenapa aku harus pergi? Ye Xuan, kau terus menguji kesabaranku. Karimati, bukankah selama ini kau mencari dokter hebat? Orangnya ada tepat di depan matamu. Umurmu baru 20-an tahun. Meski kau belajar kedokteran sejak dalam kandungan, pengalamanmu tak mungkin melebihi 30 tahun. Berani mengaku sebagai tabib dewa, sungguh lelucon. Sudah kuduga, kau takkan percaya. Boka, apa yang kau lakukan padaku? Tenanglah, Nona Besar Yun. Aku hanya menyembuhkan luka dalammu saja. Kau bisa melihat ada luka dalam di tubuhku? Napas tak beraturan. Kuat di luar, tapi lemah di dalam. Sekali lihat saja tahu dan tianmu rusak. Sebenarnya, siapa kau ini? Pewaris Tianxuan Mozun. Tianxuan Mozun yang menghilang 3.000 tahun lalu. Ahli bela diri dan pengobatan tiada tara, Tianxuan Mozun. Saya sungguh buta. Tak mengenali pewaris Mozun dan menyinggung Tuan Muda Ye. Mohon Tuan Muda Ye berbesar hati dan selamatkan nyawa kakek saya. Jika ingin aku menyelamatkannya, aku punya syaratnya. Apapun bisa saya siapkan, asalkan Tuan Muda Ye menyelamatkan kakek saya. Syarat apapun yang Anda ajukan, saya akan menyetujuinya. Syarat apapun, Nona Besar Yun bersedia menyetujuinya. Kalau begitu jika aku ingin, terserah Tuan Muda Ye saja. Kalau begitu, aku ingin Nona Besar Yun membantuku melakukan 2 hal. Setelah selesai, aku pasti akan menyelamatkan Tuan Besar Yun. 2 hal apa? Pertama, 3 tahun lalu, orang tuaku tewas berturut-turut. Kematiannya mencurigakan. Aku ingin kau membantuku menyelidiki kebenarannya. Kedua, dulu keluarga Wei Zhang dan Lin membagi-bagi aset keluarga Ye milikku. Sekarang aku ingin mereka bangkrut dan hancur lebur. Demi melampiaskan kebencian di hatiku. Hanya 2 hal itu. Tuan Muda Ye, apa ada hal lain yang ingin kau sampaikan? Maksud Nona Besar Yun? Saat Tuan Muda Ye baru masuk tadi, bukankah kau bilang ingin menjadi menantu di keluarga Yun? Soal hal ini, setelah Nona Yun selesaikan 2 hal tadi, belum terlambat bagi saya membahas soal ini lagi. Obat ini bisa menjamin kepala keluarga Yun baik-baik saja selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, apakah kepala keluarga Yun bisa sembuh total? Itu tergantung Nona Yun dalam 3 bulan ini. Ini ada 1 juta, tanda bakti saya untuk nenek. Nanti, setelah saya dan Wan Er menikah, keluarga Zhang akan mempersembahkan temu juta, 100 juta, bahkan 1 miliar. Keluarga Zhang memang pantas disebut keluarga terpandang Jiangzhou, sungguh bermurah hati. Tuan Muda Zhang, kalau kamu semurah hati ini, aku bisa langsung menerimamu. Ingin menikahi istriku. Kenapa tidak tanya dulu aku setuju atau tidak? Dasar menantu benalu. Siapa yang izinkan kamu masuk ke rumah keluarga Lin lagi? Keluar sana. Selama belum bercerai, aku masih bagian dari keluarga Lin, tak ada yang berhak mengusirku. Baiklah, sekarang juga aku buat surat cerainya, biar kau cepat putus hubungan dengan keluarga Lin. Sudah 3 tahun. Aku benar-benar sudah muak. Melihatmu sekilas saja sekarang membuatku jijik. Oh iya, Kuma bercerai saja kan? Tak perlu repot-repot. Kemarin lusa di depan Nona Yun, aku memang tak bisa menyentuhmu. Tapi hari ini, kau antar nyawamu sendiri ke sini. Jadi, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Sudah 3 tahun. Tuan Muda Zhang, tidakkah kau merasa lebih baik biarkan dia tetap buta? Lebih enak dipandang begitu. Karena nenek juga berpikir begitu, akan kucacatkan dia lagi seperti semula. Kuhancurkan sepasang matanya itu. Serang dia. Wah. Dasar tidak berguna. Mengajar sampah saja harus aku sendiri yang turun tangan. Hanya dengan kemampuanmu? Perutku. Perutku sakit sekali. Huek. Hah? Bau apa ini? Bau apa ini? Bau? Pesing. Tuan Muda Zhang, kakau mengompol di celana. Kejadian hari ini, siapa yang berani membocorkannya? Aku akan habisi nyawanya. Tenang saja Tuan Muda Zhang.
Aku dan Wan Er takkan bicara, tapi dia, Wan Er, ingatkan Tuan Muda Zhang, terkadang hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia. Pepatah lama memang benar. Hati wanita memang yang paling kejam di dunia. Lin Wan Er, kau benar-benar kejam. Ye Xuan, tadinya aku tak berniat membunuhmu hari ini, tapi sekarang aku berubah pikiran. Tuan Muda Zhang, pikirkan baik-baik. Kalau aku mati, tak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kronismu itu. Omong kosong. Dia makan abalon dan lobster setiap hari, minum sup ginseng dan teratai salju. Tubuhku sangat sehat. Penyakit parah apa maksudmu? Sakit atau tidak, tekan 3 inci di bawah dantianmu. Coba saja, dan kau akan tahu. Aduh, apa yang terjadi padaku? Dilihat dari air seni Tuan Muda Zhang, sering terjadi peradangan dan alirannya keruh. Jika tidak segera diobati, aku khawatir. Khawatir apa? Dulu, pancarannya kuat melawan angin sejauh 1 tombak. Tapi sekarang, ikut arah angin pun hanya menetes di sepatu. Aku ini satu-satunya pewaris keluarga Zhang. Menantu benalu ini berniat jahat. Tuan Muda Zhang, jangan dengarkan bualannya. Kulihat kau, berwajah merah merona, napas kuat, dan sangat sehat. Kalau begitu, aku takkan pura-pura lagi. Aku buka kartu. Akulah pewaris Tianxuan Muzun, Ye Xuan. Beraninya kau bicara begitu? Kau ini badut sirkus dari mana? Ini lelukon paling lucu yang pernah kudengar tahun ini. Jika aku tidak mendapatkan warisan Tianxuan Muzun, mana mungkin mataku bisa sembuh hanya dalam beberapa hari? Paling cuma kebetulan nasibmu lagi mujur, lalu kau ganti kornea di klinik ilegal, entah di mana. Benar itu! Kemana perginya batu butut milikmu itu? Jangan-jangan kau menukarnya dengan sepasang kornea anjing untuk kau pakai sendiri. Mulut kalian kotor sekali. Apa kalian tidak takut masuk neraka cabut lidah setelah mati nanti? Wah, dia marah. Dia panik. Katanya, itu barangmu yang paling berharga. Cuy, bagus. Kau berani mempermainkanku. Hari ini akan kuberi pelajaran akibat mempermainkanku. Mau melawanku? Coba saja, kalau kau bisa langkahkan kakimu. Tuan Muda Zhang, lutut pria itu sangat berharga. Gawat, gawat. Kita hanya boleh berlutut pada langit, bumi, dan orang tua. Kenapa kau malah berlutut pada sampah sepertiku? Kakiku tidak mau digerakkan. Tuan Muda Zhang, sepertinya ketiga kakimu sudah tidak berfungsi. Ini gejala khas panas dalam berlebih. Terlihat kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Ini masalah gawat. Kebetulan aku punya sebotol obat ajaib. Tuan Muda Zhang, mau mencobanya? Jangan coba-coba menipu pakai barang rongsokan pinggir jalan itu di sini. Mataku bisa sembuh total berkat obat ajaib ini. Kalau bukan karena takut Tuan Muda Zhang mati di sini dan namaku tercemar karena tidak menolong, lalu dibalas oleh grup Zhang, aku pasti tidak akan mengeluarkannya. Xiao Da. Baguslah, kalau kau tahu diri. Tuan Muda Zhang, jangan diminum. Jangan tertipu olehnya. Ambulans akan segera tiba. Tuan Muda Zhang, aliran darah tubuh bagian bawahmu sedang tersumbat. Kalau menunggu sampai di rumah sakit, takutnya kakimu sudah lumpuh total. Menyinggungku berarti melawan grup Zhang. Aku yakin dia tak punya nyali untuk itu. Bau apa ini? Kenapa pedih sekali di mata? Tuan Muda Zhang, agar khasiatnya langsung terasa, harus diteguk sekaligus. Jangan dicium, jangan ditanya, jangan dirasa, jangan disisakan, jangan berhenti, dan jangan dimuntahkan. Telan. Hei, mana khasiat obatnya? Kenapa aku masih tidak bisa bergerak? Tuan Muda Zhang, apa obat yang kau minum tadi rasanya bau dan asin? Lebih parah dari itu. Baunya juga pesing. Maaf, Tuan Muda Zhang. Aku buru-buru tadi, jadi salah ambil. Yang kau minum tadi adalah air kencing dingin yang kusimpan tahun lalu saat panas dalam. Kau berani memberiku minum air kencing? Karimati, kau, dasar menantu benalu, berani-beraninya menghina Tuan Muda Zhang. Cepat berlutut minta maaf, biar matimu tidak menderita. Aku tidak memaksanya. Dia sendiri yang tak punya mata, main teguk saja tanpa melihat. Apa hubungannya denganku? Cepat bawa aku ke rumah sakit, cuci perut. Hei, jangan bergerak. Kau mau apa? Arg. Ya. Peta, kawan, lihat saja nanti. Cepat atau lambat, aku akan habisi nyawamu.
Membuat Tuan Muda Zhang marah adalah bencana besar. Ye Xuan, kalau kau masih punya hati nurani, enyahlah sekarang juga. Jangan bawa masalah ke keluarga Lin. Hati nurani, dulu saat keluarga Lin jatuh miskin, keluarga Yeku rela serahkan separuh harta demi membantu keluarga Lin bangkit kembali. Tapi setelah orang tuaku celaka, keluarga Lin kalian bukan hanya tak membantu sedikit pun, malah merampas aset keluarga Ye menjadi milik kalian. Inikah yang kalian sebut hati nurani? Ye Xuan, jangan lupa, keluarga Lin yang mengurus pemakaman orang tuamu. Tanpa keluarga Lin, mayat mereka masih akan terlantar di alam liar. Munafik. Sebelum ibuku meninggal, aku dengar sendiri dokter bilang dia masih bisa diselamatkan. Tapi kalian yang menyuruh dokter untuk menghentikan pengobatan. Kuperingatkan kau, tanpa bukti, jangan sembarangan menuduh. Keluarga Lin kami bersih turun-temurun, mana bisa kau memfitnah kami begitu saja? Selama ini, memangnya sedikit kejahatan yang keluarga Lin kalian lakukan? Penyelundupan, pemalsuan, pembunuhan. Mau kusebutkan satu persatu semua dosa kalian? Memangnya itu aku? Tahu begini, dari dulu harusnya aku kirim kau menyusul orang tuamu yang mati itu agar bisa reuni. Kau pikir aku tidak tahu? Alasanku bisa bertahan hidup di keluarga Lin selama 3 tahun ini. Itu karena orang tuaku sudah memindahkan aset atas namaku. Selama aku belum mati, kalian tidak akan bisa merebut harta keluarga Ye sepenuhnya. Jangan asal bicara. Setiap kali pengalihan aset, tanda tangan dan kap jempol itu kau lakukan sukarela, kami tidak memaksamu. Tadinya kupikir pengorbananku selama bertahun-tahun ini dan kesabaranku bisa membuat kalian tulus padaku. Tapi aku lupa. Dalam kisah petani dan ular, atau Tuan Dongguo dan serigala, bagaimana tragisnya nasib orang-orang baik itu? Berani-beraninya kau menyamakan kami dengan ular dan serigala? Bukan! Dibandingkan dengan hati kalian yang busuk dan kejam, serigala pun tidak ada apa-apanya. Bahkan ular berbisa, Mongina, Saru, harus tunduk pada kalian. Tutup mulutmu. Kita sudah cerai. Mulai sekarang, kau tak ada hubungan lagi dengan keluarga Lin. Sekarang, enyahlah dari sini. Menyuruhku pergi? Boleh saja, tapi kembalikan dulu aset keluarga Ye kepadaku. Berikan 1 juta pada si sampah ini, anggap saja sebagai upah, karena sudah bekerja bagai budak di keluarga Lin selama 3 tahun ini. Mau menyingkirkanku hanya dengan 1 juta? Jangan mimpi di siang bolong. Aset keluarga Ye bernilai miliaran. Kalau kalian tidak bisa mengembalikan jumlah itu, aku akan menghantui kalian seumur hidup. Bajingan! Tak tahu malu. Ye Xuan, beraninya kau mencelakai nyonya besar? Kalau aku mau membunuhnya, 10 nyawa pun takkan cukup untuk menyelamatkannya. Kami melihatnya sendiri. Kau masih mau berdalih. Emosi nyonya besar menyerang jantung, meridiannya rusak. Kalau tidak kulancarkan dengan jarum emas, dia pasti sudah mati. Bokah ingusan, omong kosong. Nyonya besar jelas pingsan karena kurangnya pasokan darah ke jantung. Melancarkan darah dengan akupunktur itu tidak ada gunanya. Kau itu, kalau bukan amatir, pasti punya niat jahat. Baiklah, karena kalian tidak percaya padaku, maka aku tidak akan menyelamatkannya. Biarkan nyonya besar mati saja. Lanjutkan. Buka mata anjingmu lebar-lebar. Ini Tuan Chen, tabib legendaris negara, dewa hidup yang dipuja seluruh Jiangzhou. Dengan adanya Tuan Chen, meski nyonya besar sudah di depan gerbang neraka, beliau bisa menariknya kembali. Namanya begitu besar. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Wajar saja. Sampah yang kerjanya cuma mengepel dan sikat toilet mana pantas tahu nama besar Tuan Chen, bokah sombong. Setelah aku sadarkan nyonya besar, akan kuperlihatkan padamu. Apa itu ilmu medis yang sebenarnya? Apa itu? Tabib legendaris. Pil tonik 10 ramuan. Lumayan juga wawasanmu. Pil tonik 10 ramuan itu obat panas, sedangkan di tubuh nyonya besar masih ada sisa panas dalam. Jika kau memberinya tonik lagi, kau ingin dia mati lebih cepat kan? Sudah kubilang, sejak awal, nyonya besar kekurangan darah di jantung. Hanya tonik yang bisa menyembuhkannya. Dasar boka ingusan tak tahu diri. Sayang sekali ilmu medis, ribuan tahun jatuh ke tangan orang sepertimu. Sungguh menyedihkan. Hanya melihat gejala luar dan berani memberi obat sembarangan. Inikah yang kalian sebut ilmu medis yang hebat? Ilmu medis kuno? Saat sampai di tanganmu, malah jadi menyedihkan. Saya sudah menjadi tabib selama 50 tahun. Belum pernah mendengar omong kosong seperti ini. Moral zaman sekarang benar-benar sudah rusak. Kucing dan anjing sembarangan pun berani. Unjuk gigi?
Tak punya etika, bicara kotor, pantas saja kau disebut tua bangka tak tahu malu. Aku sudah berbaik hati padamu. Kau ini siapa berani bicara langkang di sini? Apa kau punya ibu tapi tak punya ayah? Atau punya ayah tapi tak dididik ibu? Buka mulut isinya cuma makian orang tua. Rasanya ingin kuambil pipa dan menyumpalnya ke mulutmu. Biar kulihat isimu itu ilmu pengetahuan atau cuma kotoran sampah. Kau, dia inikah yang kalian undang untuk mengobati nyonya besar? Dia cuma menantu sampah dari keluarga Lin yang sudah diusir. Dia pasti sakit hati dan datang ke sini untuk balas dendam. Tabib Chen, tak perlu emosi, jangan ladeni orang seperti dia. Oh, jadi ini menantu sampah keluarga Lin yang dulu sempat heboh di Jiangzhou. Kau mengumbar aib keluarga. Wajah keluarga Lin sudah kau coreng di rumah sakit ini. Kudengar menantu sampah keluarga Lin ini hanya bisa menyikat toilet dan menjilat lantai. Benar atau tidak ya? Tabib Chen, kenapa masih bertanya? Tentu saja itu benar. Maafkan orang tua ini bicara terus terang. Tapi, dalam hal tak berguna dan tak tahu malu, kau benar-benar tiada tandingannya. Ye Xuan, orang yang dikagumi Tabib Chen itu tidak banyak. Kau dianggap salah satunya, itu keberuntungan besar bagi leluhur keluarga Ye. Sudah tua bangka, cuma umur yang bertambah, tapi otak tidak. Sekarang kau tertawa puas. Tunggu saja nanti. Kai kai tai tai kai tai. Kau akan menangis lebih keras. Diam. Kalau kau menunda pengobatan nyonya besar, akan kuhabisi kau. Lega rasanya. Lihatlah. Perhatikan. Tabib Chen memang tabib agung. Obatnya langsung manjur. Ye Xuan, masih ada yang mau kau katakan? Mumpung nyonya besar belum marah. Cepat pergi sana. Sudah kukatakan. Sebelum mengambil kembali hutang kalian pada keluarga Ye, aku takkan berhenti. Sampah pengemis sepertimu berani mengejar sampai ke sini. Kau sengaja ingin mencari masalah dengan keluarga Lin ya? Salah. Aku ke sini bukan untuk mengemis. Aku ke sini untuk menagih utang. Apalagi mencari masalah dengan keluarga Lin. Tapi untuk mengurus foto kematianmu. Matianmu. Kurang ajar. Benar-benar kurang ajar. Kau berani menyumpahiku. Aku pastikan kau takkan punya tempat lagi di Jiangzhou Margaye. Tabib Chen memang benar. Kau kesini cuma mau mencelakai nyonya besar. Kalau bukan karena mata tuaku yang jeli ini, nyonya besar pasti sudah celaka sekarang. Kuberi kau waktu 3 detik. Jika kau tidak pergi, kupatahkan kaki anjingmu, biar kau tak bisa keluar dari gerbang rumah sakit ini lagi. 3 detik. Kurasa itu bahkan tak cukup bagiku untuk keluar dari pintu ini. Mana cukup kan? Kenapa tidak cukup? Kau ini punya konsep waktu tidak sih? Kau tahu seberapa lama 3 detik itu? Cepat pergi. Tuan Muda Zhang merasa 3 detik itu waktu yang lama, ya? Tentu saja. Tuan Muda Zhang, kalau sedang senggang, makanlah obat kuat racikanku itu lebih banyak. Ada khasiatnya. Aku memakannya kok, aku memakannya. Cepat usir sampah ini. Melihatnya membuatku sesak napas. Takutnya, 3 detik lagi, kau yang akan berlutut memohon padaku untuk tetap tinggal. 3. Omong kosong melulu. Kurasa, kau yang akan berlutut memohon pada nyonya besar untuk mengampuni nyawa anjingmu. 2. Dasar sampah, jangan bermimpi. Biarpun aku berlutut memohon pada seekor anjing, aku takkan memohon padamu. 1. Tolong aku, tolong. Ini tidak mungkin. Pasti kau meracuni nyonya besar. Aku berdiri di sini tak bergerak sedikit pun. Kalaupun ada yang meracuninya, atas dasar apa kau mencurigaiku? Anjing gelandangan yang menumpang di keluarga Lin sepertimu. Bukankah kau ingin merebut harta keluarga Lin? Jika nyonya besar tidak mati, kau takkan bisa berhasil. Makanya, kau menggunakan cara licik seperti ini? Sedikit uang simpanan kematian keluarga Lin kalian itu, di mataku, hanyalah kotoran. Sudah kubilang sejak awal. Memberikan nyonya besar pil tonik dosis tinggi, itu sama saja kau ingin dia cepat mati. Omong kosong, kitab medis mencatat. Jika qi dan darah tidak cukup, harus diberi suplemen. Apa kebijaksanaan leluhur kalah darimu? Kebijaksanaan leluhur memang tak tertandingi. Sayangnya, itu jatuh ke tangan si tua bangka, keras kepala sepertimu. Kau tak tahu cara menggunakannya dengan benar. Sudah berapa banyak hal bagus yang kau sia-siakan. Bokah, kalau hari ini kau tak bisa buktikan ucapanmu, urusan kita belum selesai.
Buka mata anjingmu yang suka merendahkan orang itu. Dan lihatlah, 3 detik. Aku bisa membuat Nyonya Besar hidup kembali. Apa-apaan kau ini, Ye Xuan? Kalau kau berani menyentuh sehelai rambut Nyonya Besar, keluarga Lin takkan mengampunimu. Tenang saja, sebelum aku mengambil kembali apa yang menjadi milik keluarga Ye. Dia belum boleh mati. Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa membual. 3 detik apanya? Menurutku, dia cuma mempermainkan nyawa Nyonya Besar dan mengerjai kita. Hawk? Hah? Lega rasanya. Asal kalian tahu, Kau tak mungkin menyelamatkan Nyonya Besar. Ini jelas khasiat pil tonikku. Nyonya Besar muntah karena makanannya belum dicerna saja. Kau cuma cari kesempatan dan mengklaim itu kehebatanmu? Benar-benar tak tahu malu. Benar. Nyonya Besar selamat dari bahaya karena Tuhan Maha melihat dan diberkati bodhisattva. Kau tak menulis resep, juga tak meracik obat. Apa hubungannya denganmu? Habis manis sepah dibuang. Kalian memang ahlinya. Kalau tahu begini, seharusnya kubiarkan saja Nyonya Besar mati. Keluarga Lin memberimu makan dan minum, merawatmu 3 tahun. Tapi kau malah menyumpahiku mati. Dasar serigala tak tahu diuntung. Kalian memberiku sisa makanan. Minum air kombran. Memperlakukanku lebih rendah dari anjing keluarga Lin. Aku tidak membunuhmu dengan tanganku sendiri. Itu sudah kemurahan hati yang luar biasa. Ye Xuan, apa hakmu membandingkan dirimu dengan anjing? Anjing saja bisa menjaga rumah. Tapi kamu bisanya cuma merusak suasana. Bisa apa lagi? Kamu jangan anggap ucapan Wan Er itu kasar. Coba pikir sendiri. Sampah tak berguna yang cuma bisa menyikat toilet, makan sisa, dan merangkak. Apa dia masih pantas disebut laki-laki? Oh tidak. Apa dia masih pantas disebut manusia? Biar kuperlihatkan padamu seperti apa laki-laki sejati itu. Silakan. Aku mendengarkan. Laki-laki itu seharusnya sepertiku. Punya bakat mengguncang dunia dan ambisi menaklukkan jagat raya. Harus tahu astronomi di langit dan tahu is the friend. Tuan Muda Zhang, kamu kenapa? Ini. Aduh, biar aku yang tangani. Aduh, sudah. Aduh, mulutnya miring. Mulutnya miring. Sepertinya ini stroke. Aku tusuk 1 jarum lagi. Aduh, bagaimana ini? Aduh, matanya jadi juling. Aduh, gejalanya dan cara tusuk jarumnya sudah benar. Kenapa malah tidak sembuh? Biar aku periksa kitab I Ching lagi. Tidak perlu repot-repot. Cukup 1 gerakan. Bisa langsung sembuh. Besar mulut. Aku ingin lihat bagaimana caramu mengobatinya. Hari ini akan kutunjukkan padamu dasar katak dalam tempurung. Apa artinya di atas langit masih ada langit? Apa yang mau kamu lakukan pada Tuan Muda Zhang? Sebentar lagi kalian juga tahu. Sudah sembuh? Sudah sembuh! Konyol, benar-benar konyol! Mana ada cara pengobatan seperti ini? Aku tanya padamu, apa prinsip dasar dalam mengobati penyakit? Tentu saja, menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan luka. Benar, selama aku bisa menyembuhkan Tuan Muda Zhang, peduli apa kamu dengan caraku? Ini. Cepat atau lambat, reputasiku akan hancur di tangan amatiran seperti kalian. Tuan Muda Zhang, soal masalah 3 detikmu itu, mau aku bantu obati? Ye Xuan, beraninya kau mempermalukanku. Akan kuhabisi kau. Kulihat penyakit di tubuh Tuan Muda Zhang, sepertinya bukan cuma itu saja. Ini rumah sakit, bukan panggung sandiwara. Tak ada yang mau melihatmu melawak di sini. Siapa badut sebenarnya? Periksa saja baru tahu. Kalau kalian tak percaya padaku, silakan Tabib Chen memeriksa denyut nadi Tuan Muda Zhang. Baik. Kalau Tuan Muda Zhang ternyata tidak sakit, bagaimana? Kau mau? Aku bagaimana? Aku mau kau berlutut di depanku dan bersujud keras 10 kali. Deal. Tapi jika benar dia sakit, aku mau kau berlutut di depanku dan memaki dirimu sendiri. Teriakan aku tolol 3 kali. Sekali, ucap, pantang ditarik kembali. Hahaha. Bokah, nasibmu sedang sial.
Beberapa hari lalu, aku baru saja memeriksa Tuan Muda Zhang. Dia sehat walafiat. Benarkah? Jujur saja, setelah melihat metode pengobatan Tabib Chen, aku jadi sangat kagum pada kemampuan medismu. Baiklah, hari ini akan kubuat kau berlutut dan mengakui kekalahanmu sepenuhnya. Silakan. Apa-apaan ini? Kau tanya padaku. Mana aku tahu? Tabib Chen, kau kan tabib agung. Jangan bilang kau pikir ini cuma eksim biasa. Tak mungkin. Beberapa hari lalu belum ada. Itu karena aku belum datang. Kalau aku datang, penyakit itu pasti sudah muncul. Tabib Chen, sebenarnya aku sakit apa? Berdasarkan pengalaman medisku bertahun-tahun, kemungkinan ini adalah... Mana mungkin? Aku masih muda dan kuat. Bagaimana bisa aku kena penyakit ini? Tabib Chen, kau pasti salah periksa. Oh ya, kemarin pengasuh Afrika dari vilamu itu datang berobat. Sepertinya dia kena penyakit yang sama. Chen Lao, pengasuh Afrika itu kena penyakit ini. Apa hubungannya denganmu, Tuan Muda Zhang? Cepat! Cepat periksa aku lagi! Dasar Zhang, kau penipu besar. Kau bohong bilang masih perjaka. Sekarang pernikahan kedua keluarga batal. Kenapa? Kau tidak pergi periksa juga? Maaf mengecewakanmu. Aku tidak sekotor yang kau bayangkan. Sekarang semua orang jadi bahan tertawaanmu. Kau puas? Belum terlalu puas. Bagaimana menurutmu? Kau pasti sudah tahu rahasianya. Makanya berani bertaruh denganku. Kau kurang. Aku tidak mengakuinya. Aku ini bodoh. Apa yang kubicarakan ini? Ini. Aku bodoh. Aku bodoh. Chen Lao, jangan biarkan sampah ini besar kepala. Kau yang bodoh. Aku tahu. Ya, Tuhan. Kenapa? Setelah ciptakan Yu, Tuhan ciptakan Liang. Jika aku sudah ada, kenapa dia harus ada? Si bajingan Ye itu berani menghinaku di grup Yun. Jika dendam ini tak terbalas, apa gunanya julukanku sebagai Serigala Jiangzhou? Apa Tuan Muda Wei sudah punya rencana? Dulu, aku mencegat surat wasiat ibunya. Dengan kartu es ini, aku tak percaya tidak bisa menghabisinya. Surat wasiat ini berisi penyebab kematian ayahnya. Kalau dia tahu, kita bakal celaka. Siapa bilang aku akan memberitahu isinya? Tulisan di amplopnya saja sudah cukup. Beritahu si Ye itu, bilang aku menunggunya di sini. Tuan Muda Wei memang hebat, cerdik sekali. Kudengar ada yang mau menemuiku. Aku datang. Apa aku mengizinkanmu masuk? Kalau mau masuk, berlutut dan merangkaklah ke sini. Kau mau aku berlutut padamu? Takutnya umurmu malah memendek 30 tahun. Pungut, dan lihatlah, kau akan berlutut memohon padaku. Ibuku berpesan sebelum meninggal, semua yang ingin dia katakan ada di dalam surat wasiatnya. Tapi, aku tak pernah menemukannya. Ternyata ada pada kalian. Ingin tahu apa isinya? Berlututlah, aku akan membacakannya untukmu. Serahkan surat wasiat itu. Aku bisa membuat kematian kalian lebih cepat. Boka, di hadapanku, lebih baik kau tahu diri dan patuh. Aku katakan sekali lagi, cepat berlutut. Apa kemampuan Serigala Jiangzhou yang hebat hanya memaksa orang berlutut? Hanya segini trikmu? Tentu saja, menyuruhmu berlutut, karena aku ingin memberimu barang bagus. Ini disebut air dewa. Cukup satu suntikan, kau akan merasa melayang ke surga dan kecanduan setengah mati. Nikmati sekali hari ini. Kelak kau takkan bisa hidup tanpanya. Hahaha. Lalu aku akan jadi boneka yang kau kendalikan dalam genggamanmu. Hidup atau mati, semua bergantung pada kehendakmu. Begitu kan? Tepat sekali. Asalkan kau memakai air dewa ini. Aku akan berikan surat wasiat ibumu. Bagaimana? Ingin mengendalikanku? Mimpi. Barang sebagus ini, tentu harus kau nikmati sendiri. Tapi Yeshuan, jangan harap kau bisa melihat surat wasiat ibumu lagi seumur hidupmu. Tuan Muda Wei, mumpung dia masih sadar, kita serang bersama saja. Lumpuhkan dia hanya dengan kalian berdua. Tuan Muda Wei, kau serang bagian atas, aku serang bagian bawah, bagaimana? Jaga saja bagian bawahmu sendiri.
Aduh. Tuan Muda Wei, kenapa kau memukuliku? Memang kau yang kupukul. Dasar Margaye. Hari ini salah satu dari kita harus mati. Erg, rescinded description. Hia. Tuan Muda Wei, lihat baik-baik. Itu Tuan Muda Zhang. Setelah membereskan mereka, sekarang giliranmu. Yeshuan, apa yang mau kau lakukan? Katakan. Mika Ana, Iana, Riana, Di mana surat wasiat ibuku? kalau kau berani bohong sedikit saja, ku habisi nyawamu patah. Sudah dibakar oleh Tuan Muda Wei. Apa? Apa katamu tadi? Aku tak bisa bilang. Kalau kukatakan, Tuan Muda Wei akan membunuhku. Kalau kau tidak mengatakannya, aku yang akan membunuhmu sekarang. Kau suruh dia memukulku. Rasakan pembalasanku. Kau memukulku. Aku serang dari belakang. Dasar licik. Tuan Muda Zhang, kuserahkan tempat ini padamu. Hei! Jangan lari. Cepat katakan. Di dalam surat wasiat ibuku, Tertulis apa? In the larded ass. Lepaskan aku. Aku bicara. Awas kalau kau main gila. Kubuat kau keluar dari sini jadi mayat. surat itu bilang, ayahmu bukan jatuh dari gedung karena mabuk. Tapi diracuni Wei Wushuang, lalu mayatnya dilempar ke bawah. Untuk merekayasa kecelakaan, jatuh dari gedung. Sudah kuduga, Ayahku tidak mati karena kecelakaan. inyahlah. Hei, pembunuh ayahmu ada di sana. Kalau kau hebat, sana balas dendam. Kalau kau sentuh Tuan Muda Wei, kulihat sampai kapan kau bisa hidup di Jiangzhou. Zhang Zichen, awas kau. Wei Wushuang, tanggal ini, tahun depan, akan jadi hari peringatan kematianmu. Sialan. Yun Shengnan, kenapa kamu ada di sini? Bukankah Tuan Muda Ye ingin tahu siapa yang mencelakai orang tuamu dulu? Aku sudah menemukannya. Aku sudah tahu pembunuh ayahku. Dia adalah Wei Wushuang. Yang kumaksud adalah ibumu. Ibuku? Kecelakaan mobil yang menimpa ibumu dulu, rutenya diberikan oleh Lin Wan Er, dan sopirnya dicarikan oleh Zhang Zichen. Sekarang, kamu sudah tidak sabaran dan ingin mengadu nyawa dengan mereka. Dendam pembunuhan orang tua tak bisa dibiarkan. Aku akan membuat mereka bayar darah dengan darah. Mereka menguasai seluruh dunia bawah tanah Jiangzhou. Kalau kamu pergi sekarang, apa modalmu untuk melawan mereka? Nyawaku ini. Untuk membalas dendam, tak perlu sampai menukar nyawa dengan mereka. Aku punya cara yang lebih baik untuk membuat mereka saling bunuh. Kenapa kamu membantuku seperti ini? Karena kamu adalah pria pilihan Yun Shengnan. Brengsek, kamu berani menindihku dan menampar wajahku. Tuan Muda Wei, demi kerjasama kita dalam menghadapi Yeshuan, Tolong hargai aku, ampuni aku. Mengampunimu? Lalu bagaimana dengan masalah kamu mengkhianati Tuan Muda Wei? Bicara soal itu, aku jadi makin marah. Sana, beri dia 2 tamparan lagi. Grup Wei ramai sekali ya. angin apa yang membawa Nona Besar Yun kemari? Kedatangan Nona Besar Yun ke Grup Wei sungguh sebuah kehormatan besar yang membuat tempat ini bersinar. Tak usah banyak omong. Aku datang bukan untuk berbasa-basi denganmu. Aku datang untuk cari masalah. Masalah? Nona Besar Yun? Harap tenang. Apa kesalahanku? Kamu boleh pukul atau maki sesukamu. Aku pasti akan perbaiki. Kenapa? Memangnya kamu tidak punya salah? Apa aku tidak boleh datang mencari masalah denganmu? Kenapa Nona bicara begitu? Asal Nona senang saja. Bahkan jika Nona ingin menamparku 2 kali pun, silakan. Baru kali ini aku mendengar permintaan seperti itu. Baiklah. Aku kabulkan permintaanmu. 2 tamparan. Selesai. Aduh, bisa ditampar oleh Nona Besar Yun sungguh sebuah berkah dan anugerah dari leluhur. Apa Nona Besar Yun mau menampar 2 kali lagi? Kau tidak merasa sakit? Aku justru merasa jijik tanganku jadi kotor. Mana berani aku mengotori tangan emas Anda. Biar aku lakukan sendiri. Cukup. Aku datang. Karena kemarin ada yang membuat keributan di wilayah kekuasaan keluarga Yun. Kau pasti tahu kan? Jadi tempat itu adalah wilayah keluarga Yun? Kalau aku tahu dari awal, biarpun diberi 100 nyali, aku tidak akan berani membuat keributan di sana.
Soal keributan itu mungkin masih bisa dimaafkan. Tapi masalahnya kemarin, Gubernur Jiangzhou juga ada di sana. Setelah gubernur mendengar hal itu, beliau sangat murka. Aduh, Nona Besar Yun mungkin tidak tahu. Itu semua ulah Ye Xuan, menantu benalu keluarga Lin yang memulainya. Seorang menantu rendahan berani menantangmu, Wei Wuxiang? Kau pikir aku anak umur 3 tahun yang bisa kau bohongi begitu saja? Saya tidak berani, sungguh tidak berani. Ah, Tuan Muda Wei benar, saya bisa bersaksi. Masalah manajer Ge, sungguh bukan salah Tuan Muda Wei. Aku sedang bicara dengan orang bermarga Wei. Apa hakmu ikut campur? Nona Besar Yun harap tenang. Aku akan menangkap Ye Xuan sekarang juga. Dan menyerahkannya kepada Anda untuk dihukum. Omong kosong. Saat kau berhasil menangkapnya, gubernur pasti sudah sangat murka. Yang terpenting sekarang adalah memberi pertanggungjawaban kepada gubernur, paham? Keluarga Yun punya hubungan baik dengan gubernur. Tolong Nona Besar Yun memohonkan ampun untuk keluarga Wei di depan gubernur. Jika aku tidak memohonkan ampun untuk kalian di depan gubernur, kau pikir kau masih bisa berdiri bicara denganku sekarang? Grup Wei yang sepele itu pasti sudah diperintah gubernur untuk diratakan dengan tanah. Nona Yun, budi ini takkan kulupakan seumur hidup. Takkan kulupakan. Ku beri waktu 3 menit. Pikirkan cara untuk memberi pertanggungjawaban pada gubernur. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Nona Yun, pertanggungjawabannya sudah ada. Kenapa kalian semua menatapku? Oh Wei Wuxiang, dasar licik. Kau ingin aku yang jadi kambing hitammu ya? Bisa jadi kambing hitamku adalah kehormatan bagimu. Banyak orang baik ingin menggantikanku, tapi tak punya kesempatan. Nona Yun, jangan dengarkan dia. Aku tidak bersalah. Kau bersalah atau tidak, itu bukan urusanku. Aku datang hari ini hanya untuk membawa pulang pertanggungjawaban. Soal siapa orangnya, tidak penting. Dengar itu, terima saja nasibmu. Aku benar-benar buta telah menganggapmu kakak. Cui, Zhang Zichen, buka wawasanmu sebagai adik. Harus siap berkorban demi kakak kapan saja. Wan Er, di tempat karaoke, kan aku yang membantumu kabur. Kau tak boleh diam saja melihat mereka mencelakaiku dan tidak menolongku. Di tempat karaoke kau membantuku. Siapa saksinya? Aku tak sebodoh itu demi dirimu, harus melawan Tuan Muda Wei. Kau tak membantuku, nasibku hari ini akan jadi nasibmu besok. Tahu? Tuan Muda Wei, apa ukapannya benar? Wan Er sangat setia padaku. Dia beda denganmu. Aku takkan pernah membiarkannya jadi tumbal bagiku. Sudah, jangan banyak omong. Tuan Lu masih menunggu. Arg, tak perlu merepotkan Nona Yun. Biar aku sendiri yang menyeretnya ke jenderal. Akan kulawan kau mati-matian. Wei Xiao, Tolong aku. Zhang Zichen, apa yang mau kau lakukan? Kau ingin aku mati? Jangan harap. Kau panik ya? Cekik dia sampai mati. Biar kita semua sama-sama hangkur. Zhang Zichen, kau pikir nyawanya bisa mengancamku? Bagiku, nyawanya sama murahnya denganmu. Kau mau mencekiknya? Lakukan saja. Kui, Wei Wuxiang, dasar binatang, tak punya hati. Kau lihat itu? Inilah wajah asli Wei Wuxiang. Ku beri 2 pilihan, ikut denganku atau ku cekik kau sampai mati. Haha, mau lari kemana? Ini grup Wei. Hari ini tak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Wei Wuxiang, apa kau tidak tahu? Wan Er sudah memfoto surat wasiat ibunya Ye Xuan. Kalau dia celaka hari ini, besok foto itu akan dikirim ke markas pusat. Saat itu, kau akan mati tanpa sisa sedikit pun. Berani sekali kau merencanakan ini di belakangku. Benar, jika orang tidak memikirkan dirinya sendiri, langit dan bumi akan membinasakannya. Langkah ini justru untuk berjaga-jaga terhadapmu, Wei Wuxiang. Tuan Muda Wei, tak disangka, ternyata banyak sekali drama antara kau dan mereka berdua. Zhang Zichen, lepaskan dia. Akan ku beri kau jalan hidup. Kau pikir aku bodoh? Aku lebih percaya hantu itu ada daripada percaya pada mulut busukmu itu. Minggir. Zhang Zichen, punya nyali juga kau. Sedang apa kalian? Cepat kejar. Baik. Tuan Muda Zhang, lepaskan aku. Aku janji tak akan mengadukanmu pada Wei Wuxiang. Makin dibahas aku makin emosi. Aku ini, Tuan Muda besar keluarga Zhang, yang terhormat, malah dipaksa kabur dari Jiangzhou oleh kalian. Ini bukan salahku. Wei Wuxiang lah yang mencelakaimu. Wei Wuxiang mencelakaiku. Kau juga punya andil. Kalau hari ini tidak kugarap, kau pasti kabur. Aku sudah tidak tahan lagi. Kau mau apa? Kuperingatkan.
Kalau kau berani menyentuhku, keluarga Lin takkan mengampunimu. Jangan sok suci di hadapanku. Bisa ku tiduri adalah keberuntunganmu. Ingat marga Zhang ini. Kalau kau berani menyentuhku, aku akan bunuh diri. Leluson. Hah? Asal kau tahu, biarpun kau tidak mati hari ini, setelah aku puas, aku tetap akan membungkam dan membunuhmu. Tolong. 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 Diam. Jangan teriak. Teriak lagi. Ku cekik kau sampai mati. Jalan. Hutang darahnya pada keluarga Yeku belum lunas. Nyawanya adalah milikku. Biarpun kalian sesama anjing saling menggigit, nyawa anjingnya bukan hakmu untuk mengakhirinya. Hei, marga Ye. Aku jadi begini semua gara-gara kau. Aku sekarang tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak takut apapun. Mati kau. Karimati. Mau melawanku? Apa kau punya kemampuan? Erge. Dasar marga Ye. Sihir apa yang kau gunakan padaku? Tak perlu kujelaskan, sebentar lagi kau akan tahu. Kenapa aku memegang lampu meja ini? Aku. Arg. Sakit sekali. Erg. Kenapa aku ambil botol anggur lagi? Aduh, tanganku bergerak sendiri. Asal kau tahu, gigiku benar-benar pucuk dicinta ulam tiba. Hei Margaye, kau juga di sini. Aku jadi tak perlu repot mencarimu. Hari ini, kau takkan bisa lolos. Kalau aku mau pergi, tak ada yang bisa menghentikanku. Tunggu apa lagi? Serang! Mau lari kemana kau? Karimati! Karimati. Kulihat siapa lagi yang berani menghalangiku. Tubuh Boka ini ada aliran listriknya. Dasar sampah tak berguna. Untungnya si bodoh ini masih ada. Tangkap dia, bisa kujadikan laporan untuk gubernur. Zhang Baichen, kuharap kau mati mengenaskan. Tunggu. Kau boleh pergi. Tinggalkan fotonya. Wei Wushuang, kau benar-benar bodoh. Dia hanya mengarang omong kosong. Dan kau percaya begitu saja? Kalian berani mempermainkanku? Aku, Zhang Zichen, bisa begini semua berkat kau. Mempermainkanmu sekali saja. Kenapa memangnya? Dasar keras kepala. Baru sadar saat ajal mendekat. Tunggu sampai kau dikirim ke kantor gubernur. Lihat saja apa kau masih bisa sekeras ini. Tunggu. Soal mengirimnya ke kantor gubernur, tak perlu merepotkanmu. Mulai sekarang, orang ini milikku. Dan grup Zhang milikmu. Semua terserah pengaturan Nona Yun. Yun Shengnan. Kau mau apa? Pertanyaan bagus. Sebentar lagi kau akan tahu. Ada orang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Zhang Zichen, apa kau betah tinggal di sel ini? Ini tempat yang kupilihkan khusus untukmu. Nona Yun, kumohon, lepaskan aku. Aku rela jadi budakmu, jadi anjing atau babi pun mau. Aku tak mampu melihara hewan semahal dirimu. Hei, Nona Yun. Hei, Nona Yun. Ayolah, tolong mintakan ampun pada gubernur. Minta dia anggap aku seperti kentut lalu lepaskan saja. Sayangnya, orang yang bisa menentukan hidup matimu sekarang bukanlah dia. Yeshuan? Hei, kenapa kalian berdua bisa bersama? Sudah begini jelas masih tidak paham juga? Ternyata kau membantunya balas dendam, memfitnah, dan menjebakku. Ini bukan jebakan, apalagi fitnah. Kejahatanmu tak terampuni, dikurung di sini 10 kehidupan pun takkan cukup. Sekarang, ku beri kau kesempatan menebus dosa. Jika kau melakukannya dengan baik, kau bisa pergi dari sini. Kau mau atau tidak? Aku mau, aku mau! Asalkan aku bisa keluar dari tempat terkutuk ini, aku akan lakukan apa saja perintahmu. Kau sendiri yang bilang begitu. Sekarang jadilah saksi kunci, dan ungkapkan semua kejahatan Wei Wushuang selama ini. Ceritakan semuanya. Apa kalau aku bicara? Kalian benar-benar akan melepaskanku? Arg, apa kau pikir kau masih punya hak untuk menawar? Aku bicara! Aku bicara! Namaku Zhang Zichen. Aku melaporkan secara resmi.
Tuan muda grup Wei Jiangzhou, Wei Wushuang, 6 tahun lalu menabrak mati orang saat mabuk. Dosa-dosa ini sudah cukup untuk membuat Wei Wushuang membusuk di penjara seumur hidup. Zhang Zichen, aku benar-benar ingin menghabisimu dengan tanganku sendiri. Tapi mati begitu saja terlalu enak untukmu. Hidupku sekarang sudah lebih buruk daripada mati. Aku tak bisa berbuat jahat lagi. Kumohon berbelas kasihlah, lepaskan aku. Aku berbelas kasih padamu. Apa kau pernah berbelas kasih pada ibuku? Membunuhmu adalah kemurahan hati terbesar bagimu. 3,4. Aku bersedia bertobat. Aku bersedia menebus dosaku. Asalkan kau melepaskanku, aku akan menyapu makam beliau, menjaga rohnya seumur hidup. Kau pikir kau pantas? Ibuku sangat menjaga kehormatan semasa hidupnya. Itu lebih penting dari nyawanya. Mana mungkin kubiarkan tangan kotormu mengotori tempat peristirahatannya. Ji Shui, kau bilang jika aku ungkap kejahatan Wei Wushuang, kau akan lepaskanku. Jangan bodoh. Ayo jalan. Hari ini masih banyak urusan. Untuk apa buang waktu dengannya di sini? Buang-buang air liur saja. Ye Xuan, Yun Shengnan, kalian ingkar janji. Tunggu aku keluar nanti. Aku takkan mengampuni kalian. Kau takkan bisa keluar. Disinilah kuburanmu. Kau akan mati di sini. Membusuk di sini. Menyinggung 3 keluarga besar Wei, Yun, dan Zhang sekaligus. Sepertinya bencana besar akan menimpa grup Lin milikku. Nyonya besar, apa yang harus kita lakukan? Ini semua masalah yang kau timbulkan. Mana ku tahu harus bagaimana? Nyonya besar, gawat. Grup Wei membajak semua pemegang saham. Saham grup Lin anjlok, sistem perusahaan runtuh. Grup Lin tamat. Keluarga Lin tamat. Tamat sudah. Nyonya besar, Wei Wushuang itu sangat kejam. Dia hancurkan grup Lin. Selanjutnya, dia mungkin akan mengincar kita. Cepat. Cepat berkemas. Bawa semua tabungan. Segera tinggalkan Jiangcheng. Hutang darah belum lunas. Kalian takkan bisa kemana-mana. Dasar hantu penasaran. Kau terus saja menghantui kami. Sudah kubilang. Sebelum hutang kalian pada keluarga Ye lunas satu persatu, aku akan jadi seperti hantu yang akan menghantui kalian seumur hidup. Kau menang. Kami tak berani melawanmu. Awan Yu, apa kami tak boleh menghindar? Sekarang, segala milik keluarga Lin, semua jadi milikmu. Wan Er, ayo kita pergi. Tanpa izin dariku hari ini, aku ingin lihat siapa yang bisa keluar dari ruangan ini. Ye Xuan, keadaan keluarga Lin hari ini, semua karena ulahmu. Apa kau belum puas? Keluarga Lin jatuh sampai ke titik ini, itu karena kesalahan kalian sendiri. Tuan Muda Ye hanya menegakkan keadilan. Kau memanggilnya Tuan Muda Ye? Ternyata perselisihan Wei Wushuang dengan keluarga Zhang dan Lin adalah ulah kalian. Benar. Target berikutnya adalah Wei Wushuang. Meski keluarga Lin telah jatuh, tapi orang-orang keluarga Lin masih punya harga diri. Biarpun mati kelaparan, kami takkan mengemis demi hidup dan mempermalukan leluhur. Jangan pura-pura suci. Kau pikir aku tidak tahu? Selama ini, kau diam-diam memindahkan aset keluarga Lin, supaya jika kau kabur dari Jiangzhou, kau bisa hidup senang seumur hidup. Kau omong kosong. Percuma saja. Aku sudah menyuruh bank membekukan semua dana atas namamu. Sekarang, kalian tidak punya apa-apa lagi. Kalian mau memaksa wanita tua ini mati. Aku akan lawan kalian mati-matian. Sekarang kau tahu rasanya dipojokkan ke jalan buntu. Sakit kan? Ye Xuan, lepaskan nenek. Aku yang mencelakai ibumu. Kalau mau balas dendam, lampiaskan padaku. Lampiaskan padaku. Boleh juga. Dulu aku korbankan korneaku, agar kau bisa melihat lagi. Sekarang, aku akan mengambilnya kembali. Arg. Arg. Tolonglah, berikan sedikit uang. Kasihanilah saya. Tuan, berikanlah sedikit uang. Tuan-tuan yang lewat, tolonglah, berikan sedikit uang. Bukankah ini nyonya besar keluarga Lin? Kau sudah banyak berbuat jahat. Rasakan akibatnya sekarang. Ini karma. Benar-benar harimau jatuh yang dihina anjing. Sampah masyarakat pun berani menindasku. Kalau keluarga Lin masih jaya, sudah pasti kukuliti kau hidup-hidup. Nenek, sudah jangan mengomel. Hematlah tenagamu. Mereka semua justru senang melihat kita jadi bahan tertawaan. Lelukon, kapan keluarga Lin pernah jadi bahan tertawaan? Selama aku masih hidup.
Keluarga Lin hanya terpuruk sesaat, takkan hancur selamanya. Nyonya besar, apa keluarga Lin benar-benar bisa bangkit kembali? Bisa, pasti bisa. Dulu kepala keluarga berkelana ke segala penjuru, berteman dengan banyak orang hebat. Kita akan kunjungi mereka satu persatu, pasti ada yang mau bantu keluarga Lin bangkit lagi. Sudah jatuh miskin begini, masih saja berkhayal. Dasar keras kepala, tak tahu diri. Biar aku beri pelajaran dua sampah ini. Eits, tak perlu. Orang jahat akan kena batunya sendiri. Akan ada yang membereskannya. Jadi, kita tak perlu repot menghajar mereka. Tuhan memang tidak menutup jalan rezeki. Wan Er, tunggu. Tuhan kirimkan uang buat kita. Nyonya besar, jalanan ramai. Hati-hati. Nyawaku panjang. Peramal buta bilang aku bisa hidup sampai 99 tahun. Nyonya besar. Nyonya besar, Anda kenapa? Anda di mana? Jawab aku, kau. Siapa? Kau siapa? Matamu sudah buta, tapi kau pasti mengenali suaraku. Ye Xuan, kau? Apa yang kau lakukan pada Nyonya besar? Dia sudah mati. Mati persis seperti karamu membunuh ibuku dulu. Hukum karma itu berlaku. Inilah pembalasan yang setimpal. Kau bilang apa? Nyonya besar mati? Tidak mungkin. Mustahil. Kau bohong. Kau bohong. Mati. Semua mati. Semua sudah mati. Hahaha. Wei Wushuang. Giliranmu. Kau terlambat 3 detik dari dugaanku. Tapi akhirnya kau datang juga. Wei Wushuang, aku sudah lama menantikan saat ini. Menunggu ajalmu? Berani menantangku, Ye Xuan. Hidup itu memang singkat. Tapi kau malah mencari jalan pintas menuju kematian. Karena kau yakin aku pasti mati. Bisakah kau beri aku satu jawaban? Mengapa dulu kau bersikeras membinasakan keluarga Ye? Bagi orang yang akan mati, tak ada salahnya memberitahumu. 3 tahun lalu, keluarga Wei memulai bisnis narkoba dan ingin meminjam dermaga keluarga Ye. Ayahmu, si tua bangka itu, bukan cuma menolak kerjasama, dia malah mau melaporkanku. Jadi kau bersekongkol dengan keluarga Zhang dan Lin. Demi menghabisi keluargaku. Benar. Di Jiangzhou, Frey. Di Jiangzhou, keluarga Wei adalah hukum tertinggi. Yang patuh akan jaya, yang melawan akan binasa. Dulu begitu, sekarang pun sama. Demi uang, kau lakukan bisnis narkoba yang merusak negara dan rakyat. Kau lakukan itu semua. Apa kau masih pantas disebut manusia? Hari ini, demi seluruh keluarga Ye, demi warga Jiangzhou, aku takkan biarkan kau keluar hidup-hidup. Hahaha. Sombong sekali bicaramu. Baru saja, waktu telah lewat tengah malam. Di Jiangzhou, sebelum jam 12 malam, gubernurlah yang berkuasa. Tapi, lewat jam 12 malam, akulah, Wei Wushuang, yang berkuasa. Jangan banyak omong, suruh semua antekmu keluar. Hari ini aku akan menegakkan keadilan dan membinasakanmu. Aku tahu kau jago bertarung, tapi berapa banyak yang bisa kau lawan? 10 orang? 100 orang? Atau 6 orang? Biarpun kau panggil 100 orang. Aku hanya perlu membunuhmu seorang, maka tamatlah semuanya. Simpan saja omonganmu. Berdebatlah nanti dengan Raja Neraka. Pengawal! Aku ingin lihat. Berapa banyak orang yang bisa engkau panggil? Kemana perginya kalian semua? Cepat kemari. Tak usah buang-buang tenagamu. Orang-orangmu takkan datang. Nona Besaryun, apa maksud ucapanmu itu? Saat kau sibuk berkuar-kuar tadi, semua anak buahmu sudah dilumpuhkan oleh orang-orangku. Sekarang di luar sana penuh dengan pasukan keluarga Yun, kau ingin suruh mereka masuk? Keluarga terpandang di Jiangzhou, Nona Besaryun yang terhormat. Malah bersekongkol dengan menantu benalu sampah ini? Apa kau tak takut ditertawakan? Pemenang jadi raja, pecundang jadi arang. Hanya pecundang yang akan ditertawakan. Lagi pula, dibandingkan Tuan Muda Ye, kaulah yang sampah. Keluarga Weiku sangat setia pada keluarga Yun Shengnan. Kenapa kau lakukan ini padaku? Keluarga Yun adalah pemimpin dunia bisnis Jiangzhou. Sebagai panutan, kami harus membasmi kejahatan. Keluarga Wei sudah tak punya hati nurani, mengedarkan narkoba dan mencelakai rakyat. Satu dosa ini saja sudah cukup untuk menghapus nama keluarga Wei dari Jiangzhou. Wei Wushuang. Masa kejayaanmu yang sombong itu sudah berakhir. Sekarang, saatnya kau membayar hutang dosamu.